sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebuah dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk di sekeliling dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di Jakarta, kalau kita jalan-jalan di Jakarta, silakan mampir ke terowongan toleransi. Terowongan toleransi dibangun untuk menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katolik Katedral, diselingi dengan jalan sepanjang 28 meter, tidak salah. Terowongan ini dibangun untuk menandai bahwa Indonesia, khususnya Jawa, ini sungguh-sungguh mempunyai toleransi yang tinggi. Meskipun ada gejolak sana-sini, tapi toleransi dijunjung tinggi.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nampaknya semua manusia terbelalak ke sana. Karena Indonesia antara mewakili Islam dan mewakili Katolik. Dan di situ banyak rombongan datang. Antara lain suatu hari rombongan FKUB Jakarta, agama-agama, tokoh-tokoh dari agama-agama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, dan Katolik sendiri. Ada 100 orang berkumpul di sana, menyepakati bahwa terowongan ini, terowongan silaturahmi untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh indah kalau kita di tengah-tengah situasi yang selalu panas, sewaktu-waktu bisa meletus, situasi panas. Seperti ini ada orang-orang yang berkehendak baik untuk memunculkan sebuah inspirasi, terowongan, toleransi. Dan karena masyarakat kita sungguh-sungguh ingin di mana hidupnya selalu terombang-ambing oleh situasi. Ingin bahwa toleransi itu dihargai, dijunjung tinggi. Perbedaan antara kita tidak menjadi masalah. Yang memasalahkan hanya segelintir orang. Kalau kita sendiri juga sudah menanamkan hal yang indah, maka tidak ada hal-hal itu. Toleransi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sementara itu Yesus di sini ada kelompok orang yang selalu mengintimidasi, mementahkan situasi. Yesus yang berbuat kebaikan-kebaikan dianggap bekerja sama dengan Beelzebul, penghulu setan. Memang zaman itu zaman yang digemborkan selalu setan. Ada orang yang hebat sedikit, itu kerjasama dengan setan. Itu dengan setan. Belum mengenal Allah secara baik. Meskipun umat Yahudi beragama sungguh kental, beragama Tuhan yang esa. Tetapi ada saja orang-orang yang memusuhi Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan bahwa toleransi itu berharga untuk diri kita. Diri kita harus menunjukkan toleransi itu. Tidak perlu perang-perangan. Untuk apa hidup yang hanya 70-80 tahun jika kuat hanya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang begitu, yang intoleransi, disintegrasi. Kita tidak menginginkan hal-hal itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diaturkan dalam bacaan pertama tadi menunjukkan dosa manusia, dosa awal manusia, di mana manusia bangga kalau bisa menyamai Allah. Maka setan berbicara dengan Adam, kalau engkau bisa memakan buah terlarang itu, engkau akan melihat dunia, engkau akan sadar, engkau akan terbelalak, terbuka matamu, dan engkau seperti Allah. Maka begitu, setan itu pandai merayu, merasionalisasi, dan berpikir kita dihantam oleh setan. Itulah. Dan sementara itu Adam juga tidak dituduh Allah, apakah kamu memakan buah pengetahuan ini?
Ya biasa, manusia itu selalu endo, selalu ngeles. Perempuan itulah yang memberi saya. Perempuan juga dituduh, kamu bekerja sama dengan setan. Tapi perempuan menuduh ular itu yang dia. Selalu ngeles, tidak mau mengakui dirinya sendiri, salah. Tidak ada orang yang seperti ini. Ya ada, tapi jarang-jarang. Kitalah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau salah, katakan salah. Untuk apa harus ngeles? Rasionalisasi, dipelintir-pelintir. Salah saya, ini loh yang salah, konco saya, mengajak-ngajak saya. Padahal dirinya sendiri juga ingin. Ini loh, gara-gara situasi ini loh yang saya. Padahal dirinya sendiri memang lemah dan mudah jatuh. Bapak Ibu, banyak situasi-situasi semacam ini yang tidak mau diakui oleh kesalahan kita. Selalu ngeles. Endo. Dan itu semua tidak berlaku bagi anak-anak Allah ini. Anak-anak Allah memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Toleransi. Inilah yang diharapkan dalam hidup kita. Harus menghargai satu sama lain. Berbuat kebaikan-kebaikan. Menebar, menabur kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak Allah selalu tidak memikirkan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fisik, hal-hal yang ini. Tidak. Kita memang manusia yang rapuh, yang lemah. Manusia yang kelihatan ini. Tetapi di balik kelihatan itu, itulah yang kita pikirkan. Kita makhluk dari surga yang dibersihkan karena sakramen baptis, sakramen-sakramen yang lain. Dan kita ahli waris surgawi, anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak harus berwujud mengimplementasi nilai-nilai, transformasi nilai-nilai yang sangat kebaikan-kebaikan itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dipentingkan dalam hidup ini. Maka kita harus setuju terhadap ide Nasaruddin itu, ahli di kelompok Islam yang moderat, Nasaruddin itu, dan insinyur Profesor Dr. Isuharyo di sana, dan kelompok yang lain 100 orang menyepakati itu dari agama-agama yang lain. Memang itu tidak selalu toleransi. Toleransi harus dikembangkan, diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kita harus hidup dalam damai, hidup kerukunan, hidup satu sama lain, tidak saling membedakan. Disinggung sedikit, tidak apa-apa. Luka sedikit, sakit sedikit, tidak apa-apa. Mengapa harus berteriak-teriak? Bahkan tidak sakit, waduh sakit. Tidak sakit kok, sakit. Seperti bal-balan aja, sepak bola itu. Kalau kena sandung sedikit, biasanya lincah. Kena sandung enggak apa-apa, kena sandung asik aja. Tapi kalau kena sandung dikit, waduh. Tidak dipukul, waduh kena. Itulah. Ngapusi semacam itu dalam hidup ini. Sangat banyak ngapusi orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang ada adalah kejahatan dalam diri kita. Dalam diri kita, kemalasan, saling menyalahkan, saling itu, ngapusi dan menang-menangan, sombong dan lain-lain. Itulah yang kejahatan-kejahatan. Kita harus bertobat kepada Tuhan.
Anak-anak Allah harus berani bertobat. Siapakah saudara-saudaraku? Siapakah ibuku? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Apa itu? Yaitu bertobat dan menjadi lebih baik, lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin.